Gonta-ganti pasangan ini selain dilarang sama agama, nggak boleh, namanya dilarang, nggak boleh. Dalam dunia kesehatan pun itu nggak boleh, karena berisiko mengalami penyakit menular seksual termasuk HIV. Kenapa kok bisa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum tahu tentang HIV, saya jelaskan sedikit. HIV ini termasuk penyakit menular seksual, penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ini secara drastis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh orang yang mengalami ataupun yang menderita HIV. Jadi kalau seandainya ada bakteri, virus, ya, ataupun jamur, nah ini bisa menyerang tubuh orang tersebut. Ya lebih mudah karena pertahanannya kurang. Nah, ibaratkan main bola ya, pertahanannya kurang kan bisa jebol. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. HIV ini ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi, air mani, cairan dari vagina dari orang yang terinfeksi tentunya. Nah, umumnya seseorang akan lebih beresiko terkena HIV kalau dia sering gonta-ganti pasangan. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu kondisi kesehatan dari pasangan tersebut. Ya kemudian juga ya, karena kita tidak tahu ya bisa tertular. Jadi jangan sampai gonta-ganti pasangan. Nah, jadi kalau seandainya dia terinfeksi berhubungan, ya kena. Nah, seperti itu contohnya. Kenapa tidak boleh? Kemudian teman-teman ya, apalagi kalau seandainya berhubungan dengan pekerja seks komersial ataupun PSK ya, jajan-jajan sembarangan, itu nggak boleh juga, beresiko tinggi. Bisa kena penyakit menular lain, sifilis, gonore, bahkan HIV juga bisa. Apalagi dalam banyak kasus, orang yang terinfeksi HIV pada fase awal ini bisa ataupun tidak menimbulkan gejala yang jelas. Nah, bahkan orang yang terinfeksi HIV, ya ini dia nggak sadar ataupun nggak tahu. Kemudian baru muncul gejala penyakit tertentu, ya beberapa tahun baru ketahuan. Jadi sering gonta-ganti pasangan ini berpotensi menularkan penyakit yang didapat dari pasangan seks sebelumnya. Nah, jadi makanya nggak boleh. Semakin sering gonta-ganti, maka resiko terkena HIV semakin meningkat. Nah, jadi hari apes itu nggak tahu. Walaupun nggak gonta-ganti, baru sekali ganti, tiba-tiba kena, itu bisa. Kemudian tidak hanya HIV, teman-teman. Penyakit menular seksual itu ada banyak sekali dan juga sama bahayanya. Apalagi kalau tidak diobati. Nah, kebanyakan yang cerita ataupun yang tanya ke saya, ngomongnya saya hilap, saya cuma sekali, kok bisa langsung kena, kok bisa seperti itu ya. Jadi dia menyesal. Nah, itulah saya buat video ini supaya teman-teman tahu kenapa nggak boleh. Kemudian ada faktor resiko orang tertular HIV. Sering gonta-ganti pasangan, tentu saja ya. Kemudian pakai mainan seks ataupun seks toy yang sudah terkontaminasi. Memiliki penyakit menular seksual lainnya, misalkan gonore, sifilis, klamidia. Nah, ini juga faktor risiko. Kemudian darah, ASI, air mani, ataupun cairan vagina dari orang yang terinfeksi. Kemudian berhubungan intim tanpa kondom, ya apalagi bukan dengan pasangannya. Ini berlaku untuk seks ataupun berhubungan intim secara vagina, anal, maupun oral seks. Nah, kemudian teman-teman berbagi jarum suntik ataupun suntikan, ya peralatan suntikan yang terkontaminasi HIV ini juga bisa. Nah, ibu yang hamil, dia positif, kemudian bisa menularkan ke bayinya. Nah, jadi bisa karena dia pas proses persalinannya, bisa ketika dia menyusui, ya ini bisa terjadi. Peralatan tato ataupun orang mentato ya, mentato kemudian tidak disterilkan, tidak dibersihkan, ini bisa saja menularkan ke orang lain. Nah, transfusi ataupun transplantasi dari orang yang terinfeksi, ini juga bisa. Nah, tetapi ya biasanya kalau transfusi ataupun transplantasi ini kan sudah dicek ya, sudah dicek secara detail, secara screening secara baik ya. Jadi penularannya sangat rendah sekali. Kemudian yang perlu diketahui adalah banyak yang menanyakan seperti ini. Dok, kalau seandainya bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, ataupun berciuman,
ataupun misalkan pakai spray yang sama, ataupun handuk yang sama, misalkan alat makan, alat mandi, ya. Kemudian misalkan menggunakan kolam renang bersama, atau duduk di toilet yang sama, ataupun gigitan nyamuk ya, ataupun serangga, itu aman ya. Jadi tidak menular lewat kejadian-kejadian tersebut. Jadi ada yang bilang kena gigit nyamuk pindah dia kena, enggak, ya aman. Kemudian gimana cara mencegah penularan HIV? Cara ampuh adalah menghindari yang faktor resiko yang saya sebutkan tadi ya. Jadi melakukan hubungan intim hanya dengan pasangannya, baik suaminya ataupun istrinya. Jangan nakal-nakal ya, jangan coba-coba, bahaya. Yang belum menikah ya sabar-sabar dulu, kalau tidak tahan ya menikah. Nah kemudian teman-teman, kalaupun misalkan menikah, itu di screening dulu, dicek dulu, pasangannya dicek dulu ada penyakit menular atau tidak. Nanti takutnya ya ternyata ada. Nah jadi pentingnya screening. Saya takut dok, nanti kalau screening ya ngapain takut, ya namanya dicek. Tidak berbagi jarum suntik, jauhi obat-obatan terlarang, ya hindari kontak langsung dengan darah ataupun cairan tubuh orang lain ya. Makanya perlu pakai handscoon kalau tenaga medis. Kalau seandainya tidak pakai handscoon berisiko tertular. Kemudian kalau seandainya hamil, konsultasikan ke dokter supaya dicek ya. Kalau seandainya positif, nanti kan dipersiapkan persalinannya dengan aman. Kemudian kalau pakai tato, sebaiknya jangan ya, karena bisa saja nanti perlengkapannya tidak steril. Kalau memang mau tato, pastikan perlengkapannya steril. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi HIV bisa menular ketika bergonta-ganti pasangan. Ya, penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh, makanya bisa mudah sakit ketika mengalami masalah kesehatan. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Mau bahas apa lagi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.